Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Tiara Dewi, NIM 19660079, Studio 1 mata kuliah Desain Arsitektur Islami 4 dengan pengampu Ibu Prima Kurniawati, ST MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan selama 1 semester dengan judul Al-Ihsan Islamic Boarding School. Pertama-tama, proyek ini merupakan proyek yang bertujuan untuk menciptakan sebuah fasilitas pendidikan berbasis pondok pesantren yang berada di Jalan Raya Kenderan, Desa Sukodadi, Wagir, Kabupaten Malang. Proyek berdiri di atas lahan kurang lebih seluas 7.000 meter persegi. Setelah memperhatikan desain issues dan kebutuhan user, perancangan ini memiliki tujuan menciptakan ruang untuk berkembang bagi santri dan santriwati dengan tetap memperhatikan isu lingkungan dan batasan-batasan di sekitar. Diharapkan pula tercipta manfaat bagi masyarakat Desa Sukodadi dalam segi peningkatan perekonomian di samping pendidikan. Tapak berada di area dengan lahan berkontur yang relatif curam, sedangkan persebaran sekolah SD SMP yang berada di Kelurahan Sukodadi hanya terdapat 4 satuan pendidikan sekolah. Area dengan kemiringan curam dimanfaatkan sebagai daerah hijau serta akses dan sirkulasi dengan tetap memperhatikan mekanisme respon terhadap tapak. Pada perancangan kali ini, konsep desain terbagi atas 3 unsur. Yang pertama, based on Islamic values, diambil dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dalam pengaplikasiannya tidak merusak alam baik selama proses konstruksi maupun saat bangunan sudah ditempati oleh user. Yang kedua, sustainable design approach. Diharapkan desain yang dihasilkan akan menjadi sesuatu yang dapat berlanjut secara visioner bagi lingkungan. Yang ketiga, responsive climate architecture approach. Perancangan didasari oleh respon tapak terhadap iklim termasuk sampeh, arah angin, dan iklim tropis Indonesia. Selanjutnya, site response and design strategies. Yang pertama, response climate architecture. Pengoptimalan massa bangunan terhadap arah mata angin akan mempermudah pertukaran udara pada massa bangunan. Kemudian yang kedua adalah sustainable design. Pada sustainable design, saya membuat 3 strategi. Yang pertama, stormwater system. Pengadaan stormwater system sebagai sarana untuk menampung air hujan dan diolah melalui proses infiltrasi. Pengolahan air hujan dan grey water bermanfaat sebagai penunjang penyiraman tanaman dan penggunaan biopori. Yang kedua adalah solar panel. Pemasangan solar panel mengikuti arah gerak matahari dan daerah-daerah yang tidak terhalang radiasi matahari. Solar panel dapat diletakkan di daerah rooftop. Yang terakhir, green roof, green design. Pemanfaatan lahan yang dijadikan ruang terbuka hijau, baik di atas tanah secara langsung maupun di rooftop. Green rooftop sebagai salah satu fungsi mengurangi produksi karbon dioksida dan menurunkan suhu sehingga akan tetap sejuk di samping fungsi estetis. Final design, massing. Penataan massa pada tapak mengikuti elevasi dari kontur. Pada konstruksi bangunannya, banyak menggunakan struktur panggung. Massa bangunan Al-Ihsan Islamic Boarding School ini dibedakan menjadi 4 massa utama. Pertama, pada zona servis, terdapat masjid yang peruntukannya juga akan digunakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, masjid diletakkan di area yang mudah diakses. Kedua, asrama putra. Sebelum masuk ke area asrama putri, zona asrama dipisahkan oleh gedung sekolah dengan pusat aktivitas berupa lapangan olahraga dan juga ruang komunal. Pada masa bangunannya, membentuk pola radial dengan pusat bangunan berada di gedung sekolah. Selain itu, kesetaraan bentuk masa bangunan juga diterapkan. Banyak diberikan kesan destruktif pada bangunan agar tidak monoton selain adaptasi dengan elevasi tapak. Berikut adalah gambar potongan kawasan AA dan potongan kawasan BB. Akses dan sirkulasi. Akses menuju tapak dari luar hanya terdapat 1 jalan, yakni berada di Jalan Raya Kenderan. Sebagai point of view area pondok pesantren, maka pada jalur utama dirancang signage sebagai identitas sekolah dan memberikan aksen lighting tepat di bawah signage.
Sirkulasi dibedakan menjadi dua jalur. Jalur pertama dipergunakan oleh kendaraan seperti mobil, motor, dan sepeda. Sedangkan jalur pedestrian kebanyakan menggunakan tangga berundak mengikuti kontur yang ada. Berikut adalah beberapa hasil visualisasi desain perancangan Al-Ihsan Islamic Boarding School mata kuliah Desain Arsitektur Islami 4. Saya cukupkan sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian hasil perancangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.